Pelaksanaan pemilihan umum sebagai sarana untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat secara demokratis merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi. Namun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi tantangan dan kontroversi terkait integritas dan keadilan pemilu. Kasus kecurangan pemilu yang terjadi, seperti pelanggaran etika oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemilihan Umum, serta manipulasi hasil pemilu tentu saja menjadi perhatian serius dalam konteks hukum dan demokrasi. Kali ini saya akan mengulas secara komprehensif dan mendalam mengenai kasus kecurangan pemilu yang melibatkan MK dan KPU, serta dampak dan solusi yang dapat diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dengan mempertimbangkan berbagai perspektif hukum, etika, dan demokrasi, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap kompleksitas isu kecurangan pemilu yang terjadi saat ini. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan pendapat hukum pada kasus kecurangan pemilu yang terjadi hari-hari ini. Sebagaimana fakta yang terjadi bermula dari Mahkamah Konstitusi yang telah diputus melanggar etik yang merubah aturan persyaratan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Sementara KPU juga diputus telah melanggar etik karena meloloskan salah satu calon yang terkesan dipaksakan. Di sisi lain, adanya juga dugaan kecurangan manipulasi hasil pemilu secara sistematis, seperti penggelembungan suara dan pemalsuan data. Adapun dasar hukum yang melanggar aturan tata cara pemilihan umum yang jujur, adil, dan transparan, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dapat mengakibatkan sanksi administratif bagi lembaga yang terlibat. Kecurangan pemilu juga telah melanggar hak-hak politik warga negara, termasuk hak untuk memilih dan dipilih secara bebas dan adil. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak-hak politik warga negara. Sebagai analisis hukumnya, bahwa langkah-langkah MK dan KPU yang melanggar etik serta adanya dugaan manipulasi hasil pemilu tentu saja melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dalam pemilu yang seharusnya berlangsung demokratis. Tindakan tersebut dapat dianggap sebagai kecurangan pemilu yang merusak integritas demokrasi. Sebagai solusinya, pertama, penerapan sanksi. MK dan KPU yang terbukti melanggar etik dalam pemilu dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kedua, perbaikan sistem pemilu. Kedepannya perlu dilakukan reformasi dalam sistem pemilu untuk mencegah terulangnya kecurangan di masa mendatang. Reformasi ini dapat meliputi peningkatan transparansi, pengawasan, dan tentunya penegakan hukum yang lebih ketat. Yang ketiga, pendidikan politik. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya demokrasi, keadilan dalam pemilu. Pendidikan politik yang layak dapat membantu masyarakat untuk lebih kritis terhadap praktik-praktik yang merugikan proses demokrasi. Yang keempat, penguatan institusi. Institusi-institusi terkait seperti MK dan KPU perlu diperkuat agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menghindari intervensi atau tekanan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi itu kurang lebih solusi yang bisa diberikan pada kesempatan. Kesimpulannya adalah kecurangan pemilu yang terjadi merusak integritas demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi Indonesia. Oleh karena itu,
Perlunya penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku kecurangan pemilu tanpa pandang bulu. Reformasi sistem pemilu, pendidikan politik, dan penguatan institusi untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan demokrasi Indonesia tentunya. Demikian, salam demokrasi.